Kali ini aku bakal kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya guys. Kamu udah siap belum? Kalau sudah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria pengusaha bernama Gani yang sangat sukses. Saat itu ia lagi buru-buru karena harus ada meeting dan bertemu rekan kerjanya. Tapi pada saat ia mau menyalakan mobil, mobil itu rusak dan gak bisa menyala. Ia pun kesal karena ia gak jadi datang ke meeting penting. Ia pun mencurigai ketiga adik dan kakaknya yang benci dan iri sama dia. Adiknya Fadil mengatakan, "Aku gak tahu apa-apa kak, kamu mau pergi keluar aja aku gak tahu sama sekali. Hari ini aku lagi libur kuliah karena dosennya lagi gak bisa masuk, jadi aku mau main game aja di kamarku." Kakaknya Helmi mengatakan, "Kita memang sering berantem Gan, tapi aku gak sampai selicik itu untuk membuat mobilmu rusak. Lagi pula ngapain aku merusak mobil kamu, aku kan juga mau berangkat kerja hari ini." Kakaknya Abdur mengatakan, "Tadi aku lagi makan di ruang tamu Gan, kamu tahu sendiri kalau aku nggak ngerti mesin mobil, jadi mana mungkin aku pelakunya. Tadinya juga abis makan aku mau tidur lagi, soalnya kemarin lembur dan masih ngantuk banget." Dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa pelakunya? Coba bantu dan aku kasih waktu 5 detik. Jadi pelakunya adalah adiknya si Fadil tuh. Karena kalau kamu teliti, Fadil masih menyembunyikan alat untuk merusak mobilnya. Mungkin karena panik, ia sampai lupa untuk menaruh alatnya ya guys. Hayo, ada yang jawabannya sama kayak aku nggak? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada 3 orang bersaudara yang tinggal di satu rumah. Mereka semua sangat akrab dan saling menyayangi. Tapi semuanya berubah saat Putri dikasih emas berlian yang mahal banget dari ayahnya. Kedua saudaranya sangat iri sampai mereka bertengkar. Karena nggak mau bertengkar, Putri menyembunyikan emas berliannya di dalam lemari dan nggak ada yang tahu tempatnya. Keesokan hari saat Putri baru bangun tidur, ia kaget karena emas berlian yang diberikan ayahnya sudah hilang karena dicuri seseorang. Ia mencurigai 3 orang yang tadi malam masuk ke dalam kamarnya. Saudaranya Andre mengatakan, "Tadi malam aku masuk ke kamarmu cuma untuk ngambil buku Put. Lagi pula kamu juga sudah menyembunyikan emasnya di dalam lemari kan? Masa bisa hilang?" Saudaranya Dina mengatakan, "Kan seperti biasa Put, tadi malam aku masuk ke kamarmu untuk meminjam baju. Kan kamu tahu kalau aku nggak punya baju yang bagus kayak kamu." ART-nya mengatakan, "Tadi malam aku cuma membersihkan kasurmu sebelum kamu tidur mbak, dan aku mana tahu soal emas berlian itu." Dari ketiga jawaban orang tadi, menurut kamu siapakah yang mencurinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, ada yang bisa jawab nggak? Jadi pencurinya adalah Andre, karena harusnya nggak ada yang tahu di mana Putri menyembunyikan emas berliannya. Tapi kok Andre bisa tahu ya? Mungkin karena takut ketahuan dia jadi keceplosan tuh. Hayo, jawaban kita sama nggak nih? Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Nita yang baru aja pulang kerja. Ia pulang agak malam karena harus lembur mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Tapi saat ia lagi berjalan, tiba-tiba ada mobil hitam yang menculiknya. Untungnya ternyata ada teman kantor Nita yang melihat kejadian itu dan langsung memanggil polisi. Polisi bertanya, "Ada apa mbak? Kenapa mbak memanggil saya ke sini?" Temannya mengatakan, "Tolong teman saya pak, tadi itu kita baru banget pulang kerja karena lembur. Tapi saat kita lagi berjalan dan dia berjalan duluan, tiba-tiba ada mobil berwarna hitam yang menculik dan langsung membawanya. Aku sih curiga sama 3 orang yang suka sama dia dan terus mengejar-ngejar Nita." Mendengar pernyataan temannya, polisi langsung menelpon dan memanggil 3 orang itu. Polisi bertanya, "Apa yang kalian lakukan malam ini?" Orang pertama mengatakan, "Nama saya Aldo, temannya Nita waktu kuliah pak. Seharian ini saya nggak ketemu sama Nita. Soalnya saya mau mengajaknya makan malam. Ia mengatakan kalau ia lagi sibuk kerja dan harus lembur. Jadi tadi saya kumpul dan main sama teman-teman saya aja."
Orang kedua mengatakan, nama saya Rudy pak, teman kantornya Nita. Malam ini saya lagi nggak kemana-mana dan cuma tiduran di rumah aja. Soalnya tadi sore saya mau ngajak Nita nonton, ia menolaknya dan malah marah-marah sama saya. Orang ketiga mengatakan, nama saya Galih, pacarnya Nita pak. Kita baru aja pacaran dari seminggu lalu. Tapi Nita bilang kalau kita nggak boleh bilang-bilang karena ada banyak cowok yang mengejarnya. Tadi malam saya mau jemput Nita ke kantornya. Karena macet saya jadi telat jemputnya. Tapi saat saya sampai, Nita sudah nggak ada di tempat itu. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah yang patut dicurigai? Waktunya 5 detik untuk kamu jawab. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi dari ketiga orang itu yang menculik Nita adalah orang yang kedua. Karena ia mengatakan kalau malam itu lagi di rumah dan gak kemana-mana. Tapi kalau kamu lihat di bajunya ada bekas lipstik wanita. Bisa jadi bekas lipstik itu lipstiknya Nita ya, karena mau mencoba memberontak dan melawannya. Jadi udah pasti dia yang menculik dan udah menyembunyikan Nita. Gimana? Kamu sadar juga nggak nih? Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada hari Minggu, ada seorang wanita bernama Rosi yang lagi bosan banget di rumah. Soalnya ia gagal pergi jalan-jalan karena subuh daerah rumahnya hujan deras dan gak berhenti. Gak lama kemudian ia kaget karena mendengar ada sesuatu yang pecah di depan rumahnya. Saat ia keluar, ternyata ada tanaman kesukaannya dengan harga mahal sudah rusak karena tertabrak mobil. Ia pun curiga kalau yang menabraknya adalah salah satu tetangganya. Akhirnya ia pun langsung mengumpulkan 3 tetangganya dan bertanya, siapa yang sudah menabrak tanaman di depan rumahku? Pokoknya ia harus tanggung jawab dan mengganti harga tanamanku yang mahal ini. Tetangga pertamanya mengatakan, loh saya nggak sama sekali tentang tanamanmu yang rusak Ros. Tadi pagi aja saya lagi menyiram tanaman di depan rumah. Memang tadi saya sempat lihat ada mobil yang ngebut sekali. Mungkin dia yang sudah menabraknya dan langsung kabur. Orang kedua mengatakan, saya aja nggak punya mobil sama sekali Ros. Jadi bukan saya yang udah merusaknya. Soalnya kan ada jejak ban mobil yang ada di depan rumahku kan. Jadi jangan tuduh saya sebagai pelakunya ya. Orang ketiga mengatakan, bukan saya yang menabrak dan merusak tanamanmu Ros. Dari tadi pagi saya aja masih tidur di kamar. Soalnya hujannya gak berhenti dan bikin saya nyenyak tidur. Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, Rosi masih bingung siapa yang sudah menabrak tanamannya. Kalau kamu tahu, coba bantu Rosi untuk menjawabnya dan waktunya 5 detik dari sekarang. Hayo, ada yang udah bisa bantu jawab belum nih? Jadi ternyata yang menabrak tanamannya Rosi adalah orang yang pertama. Karena ia berbohong kalau ia menyiram tanaman. Soalnya kan saat itu lagi hujan dan mana mungkin ia menyiram tanaman saat hujan ya. Jadi udah pasti dia berbohong tuh. Kalau kamu jawabnya apa nih? Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 wanita hamil yang lagi berada di suatu tempat. Tapi mereka dicurigai kalau mereka mencuri dan berpura-pura hamil. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah pencuri aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah ketemu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!